Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Randy Anugrah Waringga. Pada kesempatan kali ini kembali saya membuat video. Kali ini membahas tentang eh, memahami kasus sosial ABK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak Ardan. Salam hormat Bapak. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan membahas satu persatu tentang ini. Yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu-individu, seseorang dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka kita tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Surjono Sukamto mengungkapkan bahwa proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukamto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, yang pertama adalah kontak sosial. Ya, kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cun, yang artinya bersama-sama, dan togre. Ya, togre artinya menyentuh. Nah, jadi kontak berarti sama-sama menyentuh. Nah, dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebab orang yang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Nah, oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak sosial. Nah, sekarang yang nomor 2, komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam komunikasi, yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Ada 5 unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, perasaan atau pikiran kepada pihak lain. Kemudian ada lagi komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran atau perasaan. Kemudian ada lagi pesan, yakni sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian ada media, yakni alat untuk menyampaikan pesan. Ada ya, contoh kayak sekarang ya, zaman teknologi canggih, ada handphone ya, seperti itu. Ada HT. Kemudian ada lagi efek, yakni perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikasi memiliki 2 tahapan penting, yaitu 1, yang pertama encoding. Ya. Pada tahap ini, gagasan atau program dikomunikasikan, diwujudkan dalam kalimat, atau dalam tahap ini komunikator harus memilih kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator harus menghindari penggunaan kosakata yang membingungkan komunikan.
Nah, kemudian ada penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar dan penyampaian yang berupa lisan, tulisan, dan gagasan. Nah, kemudian sekarang yang nomor 2, decoding. Pada tahap ini dilakukan proses memahami kalimat serta gambar yang diterima dari pengalaman yang dimiliki. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 proses sosial sebagai akibat dari bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama bentuk interaksi dari proses asosiatif dan disosiatif. Nah, sekarang kita akan membahas yang proses asosiatif. Proses asosiatif adalah sebuah proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan kelompok lain, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan bersama. Nah, bentuk-bentuk interaksi dari proses asosiatif antara lain adalah kerjasama atau cooperation, akomodasi atau accommodation, dan asimilasi atau assimilation. Yang nomor 2 yakni proses disosiatif. Proses disosiatif merupakan proses perlawanan atau oposisi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka dalam satu masyarakat. Oposisi diartikan sebagai berjuang melawan seseorang atau kelompok tertentu atau norma dan nilai yang dianggap tidak mendukung perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bentuk-bentuk interaksi dari proses disosiatif antara lain yaitu persaingan atau competition, dan kontroversi atau controversion, dan pertentangan atau konflik. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial ini kelihatannya sederhana. Orang bertemu lalu berbicara atau sekedar bertanya bertatap muka. Padahal sebenarnya interaksi sosial merupakan sesuatu yang cukup kompleks. Interaksi ini dilandasi oleh beberapa faktor psikologi, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang ini. Faktor ini dapat berdiri sendiri atau dapat juga bersama-sama berfungsi sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Nah, 1. Imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain. Meniru bisa dilakukan dalam macam-macam bentuk. Tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan seseorang. Imitasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Sugesti. Sugesti berlangsung apabila seorang memberi pandangan atau sikap yang dianutnya lalu diterima oleh orang lain. Biasanya sugesti muncul ketika si penerima sedang dalam kondisi yang tidak netral sehingga tidak dapat berpikir rasional.
Tiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Nah, identifikasi sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi, karena dalam proses identifikasi kepribadian seseorang bisa dibentuk seperti itu ya. Kemudian 4, simpati. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Melalui proses simpati, orang merasa dirinya seolah-olah berada di dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami dan difikirkan atau dirasakan orang lain tersebut. Nah, dalam proses ini perasaan memegang peran penting, walaupun alasan utamanya adalah rasa ingin memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian nomor 5 adalah empati. Empati adalah keadaan psikologi yang mendalam di mana seseorang menempatkan pikiran dan perasaan diri sendiri ke dalam pikiran dan perasaan orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Empati terdiri dari pengambilan perspektif, fantasi, keprihatinan, empatik, dan personal. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai kasus sosial ya, yang terdiri dari interaksi sosial tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.